bisa menyimak, kemudian memberikan tanggapan sesudah kami memaparkan KD ini. Baik, langsung saja untuk KD 3.8, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Sedangkan pada KD 4.8-nya yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur. Kemudian KD yang berkaitan yaitu pada jenjang SD itu ditemukan pada kelas 5, yaitu pada KD 3.2, yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan serta dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. KD 4.2-nya yaitu membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Kemudian ditemukan juga KD yang berkaitan pada jenjang SMP yaitu pada kelas 8, pada KD 3.10 menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. KD 4.10-nya yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian analisis keluasan dan kedalamannya yaitu di sini KD 3.8 mempunyai 3 keluasan. Yang pertama yaitu struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi manusia. Kemudian kedalamannya yaitu ada 2. Yang pertama organ penyusun sistem respirasi itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu struktur jaringan penyusun organ pernapasan pada sistem respirasi. Kemudian pada keluasan yang kedua yaitu bioproses pernapasan pada sistem respirasi manusia. Kedalamannya ada 4. Yang pertama yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, mekanisme pernapasan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama pernapasan dada, kemudian yang kedua pernapasan perut. Nah, yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Dan yang keempat, volume udara pernapasan. Dan keluasan yang ketiga yaitu gangguan fungsi pada sistem pernapasan manusia. Kedalamannya ada gangguan pada sistem pernapasan yaitu ada asma, bronkitis, TBC, pneumonia, dan kanker. Next, Prima. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu KD 4.8-nya menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur. Itu ada 3. Yang pertama itu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur terkait pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Yang kedua yaitu menganalisis informasi yang didapat terkait pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis tersebut pada dalam bentuk tabel. Untuk peta konsepnya seperti ini, jadi KD 3.8 ya tentang menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur jaringan organ pada sistem respirasi manusia itu terdiri atas 2. Yang pertama, organ penyusun sistem respirasi, dan yang kedua, struktur jaringan penyusun organ pernapasan pada sistem respirasi. Nah, yang organ penyusun respirasi itu dibagi lagi menjadi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu bioproses pernapasan pada sistem respirasi manusia itu terdiri atas 4. Yang pertama yaitu mekanisme pernapasan, kemudian volume udara pernapasan, kemudian faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, dan proses perlakuan oksigen, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk mekanisme pernapasannya itu dibagi menjadi 2, pernapasan dada dan perut. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi itu terdiri atas umur, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivasi tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan fungsi pada sistem respirasi manusia itu berupa asma, TBC, bronkitis, kanker paru-paru, dan pneumonia. Next, Prima. Yang selanjutnya yaitu
tentang menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Untuk KD 4.9-nya yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Nah, untuk KD yang berkaitan itu tidak ditemukan pada sekolah dasar, kemudian ditemukan pada sekolah menengah yaitu pada kelas 8 di KD 3.10 tentang menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Untuk KD 4. Vika, masih di itu? Vika? Baik, sepertinya Vika terputus karena sinyalnya tidak mendukung. Saya akan melanjutkan dari Vika Marwati, yaitu KD di SMP yang 4.10, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Adapun keluasan dan kedalamannya yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi, yaitu kedalamannya organ penyusun sistem ekskresi terdiri dari kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Kemudian yang kedua, ada struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi. Selanjutnya keluasan yang kedua yaitu bioproses pada sistem ekskresi manusia. Kedalamannya yang pertama proses pembentukan urin pada manusia, yang kedua proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yang ketiga proses ekskresi keringat, yang keempat proses ekskresi empedu. Selanjutnya, keluasan yang ketiga yaitu gangguan fungsi pada sistem ekskresi manusia. Adapun gangguan pada sistem ekskresi manusia yang pertama ada albuminuria, yang kedua batu ginjal, yang ketiga diabetes mellitus, yang keempat nefritis, yang kelima hematuria. Adapun KD keterampilan 4.9 yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Adapun yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur terkait pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Yang kedua, menganalisis informasi yang didapat terkait pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis terkait pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Adapun peta konsepnya sebagai berikut, yaitu 3.9 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi dalam sistem ekskresi manusia. Terdiri dari 3, yang pertama struktur jaringan organ pada sistem ekskresi manusia, yang kedua bioproses pada sistem ekskresi manusia, yang ketiga gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama terdiri dari organ penyusun sistem ekskresi, yang kedua struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi. Organ penyusun sistem ekskresi terdiri dari hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Kemudian ada bioproses pada sistem ekskresi manusia, terdiri atas proses pembentukan urin pada manusia, proses ekskresi keringat, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan proses ekskresi empedu. Kemudian gangguan pada sistem ekskresi manusia berupa batu ginjal, albuminuria, diabetes mellitus, nefritis, dan hematuria. Selanjutnya, KD 3.10 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, yaitu saraf, hormon, dan alat indera, dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia.
Adapun 4.10 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. KD yang berkaitan yaitu ditemukan di jenjang SD kelas 4, yang pertama ada 3.6, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Yang kedua yaitu 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dan 4.7 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Dan untuk sekolah menengah pertama tidak ditemukan KD yang berkaitan. Adapun analisis keluasan dan kedalamannya, keluasan yang pertama yaitu struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan regulasi, yaitu saraf, hormon, dan alat indera. Yang pertama kedalamannya struktur jaringan penyusun sistem saraf, yaitu dendrit, akson, dan badan sel. Neuron yaitu yang terdiri dari neuron, impuls, dan susunan sistem saraf. Neuronnya terdiri dari sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Impuls terdiri dari gerak sadar dan gerak refleks. Kemudian susunan sistem saraf yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi yaitu somatik dan otonom. Yang kedua, struktur jaringan penyusun sistem hormon. Yang pertama ada kelenjar endokrin, itu terdiri dari kelenjar hipofisis atau pituari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal. Kemudian pankreas, kelenjar timus, kelenjar pineal, dan kelenjar pencernaan. Serta yang terakhir, kelenjar kelamin atau gonad. Kemudian yang kedua ada kelenjar eksokrin yang terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, kelenjar keringat, kelenjar minyak, serta kelenjar lakrimal. Yang ketiga yaitu alat indera yang terdiri dari indera penglihatan mata, dibagi menjadi pengertian mata, bagian-bagian mata, kemudian ada adaptasi terhadap gelap dan terang, kemudian indera pendengar atau telinga, terdiri dari bagian-bagian atau struktur telinga, kemudian fungsi masing-masing dari struktur telinga tersebut. Yang ketiga ada indera pembau atau hidung. Yang pertama ada bagian-bagian struktur hidung, kemudian fungsi dari masing-masing struktur dari hidung. Kemudian ada indera pengecap atau lidah, yaitu menyajikan letak bagian pengecap rasa pada lidah, dan indera peraba atau kulit, yaitu reseptor sensor pada kulit. Adapun gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia yaitu dibagi menjadi kedalaman. Yang pertama ada gangguan sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf seperti meningitis, ensefalitis, neuritis, dan epilepsi. Kemudian gangguan sistem hormon terdiri biasanya sindrom Cushing, gigantisme, dan kekerdilan. Kemudian ada gangguan pada sistem indera. Yang pertama ada pada mata, biasanya itu miopi, rabun jauh, hipermetropi yaitu rabun dekat, buta warna, dan katarak. Serta biasanya kalau pada lidah itu sariawan, dan lidah mati rasa. Kemudian pada telinga itu biasanya penumpukan kotoran, kerusakan gendang telinga, dan tuli. Kemudian pada kulit biasanya kudis, eksim, dan dermatitis. Kemudian pada hidung biasanya influenza dan sinus. Adapun KD keterampilan yaitu KD.4 yaitu KD 4.10 yaitu yang pertama mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur terkait pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia. Yang kedua yaitu menganalisis informasi yang didapat terkait pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia. Dan yang ketiga yaitu menyajikan hasil analisis terkait pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia. Adapun peta konsep di 3.10 yaitu
Yang pertama ada 3.10 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi yaitu saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Terdiri dari dua, yang pertama ada struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan regulasi. Yang pertama itu sistem saraf, yaitu neuron, sensori, konektor, dan motorik. Kemudian impuls terdiri dari gerak sadar, gerak refleks, dan susunan sistem saraf terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Kemudian di sistem hormon yaitu ada kelenjar endokrin, ada kelenjar timus, pankreas, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pineal, kelenjar adrenal, kelenjar pencernaan, dan kelenjar kelamin. Kemudian ada kelenjar eksokrin yang terdiri dari pankreas, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar lakrimal. Kemudian yang ketiga ada alat indera yang terdiri dari penglihatan, pendengar, pembau, reseptor, dan pengecap. Kemudian ada gangguan fungsi pada sistem koordinasi manusia berupa gangguan sistem saraf yang terdiri dari meningitis, epilepsi, kemudian gangguan sistem hormon yaitu kekerdilan dan gigantisme, kemudian gangguan sistem indera yaitu terdiri dari sariawan, influenza, kudis, tuli, dan miopi. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada yang ingin menanggapi atau bertanya, kami persilakan. Ya, diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi ya, hasil analisis hasil telaah KD 3.8 sampai 3.10 kelas 11 yang sudah dipaparkan oleh kelompok Prima dan Vika. Ya. Silakan. Izin menanggapi, Prima. Baik. Gustin. Ya, Gustin, silakan. Ya, jadi saya dari kelompok 7 izin menanggapi hasil telaah KD 3.8, 3.9, dan 3.10 dari kelompok 6. Nah, menurut saya di KD 3.8 yang menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi itu, menurut saya keluasannya itu ada 3. Yang pertama ada hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitan dengan bioproses, lalu ada bioproses dalam sistem respirasi manusia, serta gangguan fungsi pada sistem respirasi manusia. Dan di kedalamannya itu seharusnya kan kalian sudah ada struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi. Harusnya bisa dipecah lagi menjadi struktur jaringan pada organ apa dalam sistem respirasi itu. Misalnya struktur jaringan epitel pada penyusun hidung seperti itu, atau struktur jaringan ikat penyusun hidung, dan seterusnya. Nah, lalu pada KD 3.9 juga yang hubungan keluasannya menurut saya ada 3 juga, yaitu hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitan dengan bioproses, lalu ada bioproses dalam sistem ekskresi, dan ada gangguan fungsi pada sistem ekskresi. Itu juga kedalamannya bisa dipecah lagi menjadi struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi itu, dan kaitannya dengan bioproses. Contohnya struktur jaringan epitel penyusun kulit, atau struktur jaringan ikat penyusun kulit, struktur jaringan otot penyusun kulit, dan seterusnya. Seperti itu. Sisanya sama. Terima kasih. Baik, agak berbeda untuk keluasan pertama ya, ke kelompok Gustin. Kelompok Gustin di sini lebih bahasannya, kedalamannya lebih kepada jaringan, bagaimana struktur jaringan pada masing-masing organ, begitu. Kalau di sini organnya saja, gitu ya. Baik, berikutnya. Izin menanggapi Pak, Bu, dan kelompok 6B. Silakan, Saudari Nikola. Iya Pak, jadi saya Nikola Eka Buana dari kelompok 10A.
membandingkan dari hasil analisis kelompok kami ada sedikit perbedaan. Untuk KD 3.8 dan 3.9, keluasan struktur jaringan dan bioprosesnya itu kami dijadikan satu. Jadi struktur jaringan dan bioproses pada organ penyusun sistem respirasi, baru di kedalamannya menyebutkan organ-organnya. Dengan harapan nantinya di kedalamannya itu akan dibahas proses apa yang terjadi pada organ, misalnya pada organ hidung, rongga hidung, terjadi apa di situ, dan kemudian jaringan seperti apa yang mendukung proses yang terjadi di sana. Dan seterusnya pada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus, serta alveolus. Kemudian kedalaman yang kedua baru gangguannya. Sama dengan KD 3.9 juga kami seperti itu, struktur jaringan dan bioprosesnya dijadikan satu, baru di kedalamannya membedakan per organ. Jadi pada kulit, hati, paru-paru, ginjal. Nanti di kedalamannya harapannya akan dijelaskan mekanismenya terlebih dahulu, misalkan mekanisme pengeluaran keringat, kemudian jaringan seperti apa yang mendukung proses tersebut. Kemudian seterusnya pada hati, paru-paru, dan ginjal. Baru kemudian gangguannya. Untuk 3.10 kurang lebih sama, hanya saja pada sistem hormon, kalau kelompok 6B langsung ke strukturnya. Nah, kalau di kami menjelaskan terlebih dahulu mekanisme kerja hormon dalam fungsi regulasi, baru setelahnya menjelaskan tentang struktur kelenjar endokrin hormon, seperti itu, Pak. Ya, jadi seperti itu, Pak, dan kelompok 6B dari saya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Masih ada yang lain? Harapannya langsung ditunjuk ya bagian KD yang mana, lalu dibahas begitu. Bagian KD yang mana, jangan disebutkan dulu. Ditampilkan dulu di layar bagi kelompok yang presentasinya. Baru nanti kelompok yang menanggapi membahasnya begitu. Iya, Pak, maaf, Pak. Silakan, masih ada yang lain? Izin menanggapi, Pak. Ya, Kusnia, silakan. Jadi dari kelompok 6 dengan kelompok saya, yaitu kelompok 8, ada beberapa perbedaan itu pada KD 3.8 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Itu keluasan materinya juga sama, terdiri dari 3, tapi perbedaannya tuh pada kedalaman materinya. Tadi kalau di kelompok 6 itu dari hidung, terus laring, faring, laring. Nah, tapi di kelompok kita itu langsung ditulis hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, paru-paru. Itu bedanya, Pak. Terus kalau di keluasan kedua pada bioproses pernapasan sistem respirasi manusianya, itu tadi kalau kita nggak ada yang bagian faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan sama proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu perbedaan pada KD 3.8. Lalu pada KD 3.9, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Itu keluasannya juga sama, terdiri dari 3. Nah, yang berbedanya pada bioproses pada sistem ekskresi di kedalaman KD-nya, yaitu kalau di kelompok kami, di kelompok 8 itu ada limbah hasil metabolisme tubuh yang terdiri dari feses, keringat, urin. Lalu yang tadi ada di kelompok 6 tapi nggak ada di kelompok kami itu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada di kelompok 6 juga tadi ada proses ekskresi keringat. Terus
proses ekskresi empedu. Nah, tadi juga di kelompok kami disebutkan juga proses pembentukan urinnya yang terdiri dari filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Nah, untuk KD 3.10 juga sama, itu terdiri dari 2 keluasan. Untuk kedalaman materinya itu hampir sama, cuman yang berbeda itu pada bagian struktur jaringan penyusun organ pada sistem indera itu tadi di kelompok 6 itu lebih detail lagi, ada fungsi dan strukturnya. Nah, di kelompok kami hanya disebutkan organnya saja. Lalu pada keluasan gangguan pada sistem koordinasi itu tadi perbedaannya itu kalau di kelompok 6 itu lebih disebutkan secara kompleks dari gangguan sistem hormon, sistem syaraf, dan sistem indera. Namun di kelompok kami hanya secara keseluruhan gangguannya, Pak, pada sistem koordinasi. Jadi secara umum tidak dispesifikkan seperti itu. Mungkin cukup, Pak, dari kelompok 8. Baik, terima kasih dari Husnia. Jadi hampir sama ya, hanya berbeda beberapa poin di kedalaman ya untuk kelompok Husnia dan kawan-kawan. Masih ada lagi? Saya, Pak, izin menanggapi, Pak. Baik, silakan Saudari Ratna ya tadi ya. Iya, Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna dari kelompok 1B. Yang pertama saya ingin mengucapkan ini ya, untuk kelompok 6B. Menurut saya sudah bagus karena pada bagian KD ini dia mengaitkan dengan KD di tingkat-tingkat sebelumnya gitu, di SD dan SMP gitu. Nah, kemudian untuk bagian keluasan di KD yang pertama, KD 3.8 itu menurut saya ada 2 keluasan. Jadi keluasan yang pertama sesuai dengan KD-nya kan di sini menganalisis hubungan gitu. Jadi keluasan yang pertama itu hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi manusia dengan bioproses gitu. Kemudian yang keluasan kedua itu hubungan antara struktur jaringan organ respirasi gitu dengan gangguan respirasi. Begitu juga dengan KD 3.9. Jadi ada 2 keluasan, yang mana 2 keluasan itu keluasan yang pertama yaitu hubungan struktur jaringan sistem ekskresi dengan bioproses, dan di keluasan yang kedua itu hubungan struktur jaringan ekskresi dengan gangguannya. Nah, kemudian untuk peta konsep kelompok 6B ini sudah baik karena sudah menunjukkan hierarki dan sudah ada penghubung gitu antara kata yang satu dengan kata yang lain. Nah, koreksi dari saya, sebaiknya sih bagian atas itu tidak perlu dituliskan KD, tapi dituliskan materi inti saja. Misalkan KD 3.8 ini tidak perlu dituliskan KD secara lengkap gitu, tapi langsung bisa disebutkan di situ sistem respirasi gitu. Kemudian di KD 3.9 sistem ekskresi begitu. Sepertinya cukup, Pak. Baik, terima kasih Saudari Ratna. Kelompok yang lain ada lagi? Pak, boleh izin menanggapi? Ya, silakan Sulaiman. Di bagian KD mana yang mau ditanggapi? Sulaiman sepertinya ada gangguan. Termute, Sulaiman mute. Ya, mohon maaf Pak, dari termute. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sulaiman Ratu Akbar, saya dari kelompok 2A. Jadi saya ingin memberikan saran atau pendapat ya mengenai KD 4 titik. Boleh dilihat KD 4 titiknya? Yang mana aja nggak apa-apa?
Ya menurut saya, karena kita sedang membahas keluasan dan kedalaman ya, berarti membahas tentang inti dari pembelajaran itu aja, apa aja yang harus dikuasai oleh siswanya. Jadi menurut saya ini seharusnya tidak perlu dibagi tiga menjadi seperti ini, harusnya langsung saja menyajikan hasil analisis terkait pengaruh pola hidup terhadap kelainan menggunakan media, apa contohnya PPT atau media yang lain. Karena soalnya ini kan dijabari kan ya, step by step-nya pertama mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan. Nah ini seharusnya menurut saya ya tidak perlu dijelaskan lagi karena ini sudah masuk ke dalam model pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaksnya. Karena di KD-nya itu yang tertulis menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup, menurut saya yang dituliskan hanya menyajikan hasil analisisnya saja, intinya saja. Mungkin sekian yang bisa saya berikan pendapat. Terima kasih sudah mendengar. Baik, Saudari Sulaiman. Ya, masih diberi kesempatan bagi yang mau komentar. Izin memberi tanggapan, Pak. Elisa, silakan Elisa. Ya, perkenalkan nama saya Elisa Vitasari, saya perwakilan dari kelompok 9B. Izin menanggapi ataupun memberi saran pada analisis kelompok 6B. Yang pertama itu pada KD 3.8, boleh dilihat KD-nya. Yang saya lihat itu kalian memisahkan antara organ penyusun dengan struktur jaringan penyusunnya. Sebaiknya menurut saya itu digabung saja supaya tidak boros gitu. Kalau tempat kami 9B itu kalimatnya yaitu alat atau organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta strukturnya. Lalu perbedaannya juga ada di keluasan. Di kelompok saya itu keluasannya ada dua, yaitu antara struktur jaringan penyusun organ sistem respirasi dengan bioproses dan gangguan sistem respirasi manusia, hanya ada dua. Sementara kedalaman pada KD 3.8 yang selain tadi itu udah sama. Kemudian untuk KD 3.9 kalian juga memisahkan di kedalaman yang pertama itu kalian memisahkan antara organ penyusun dengan struktur jaringan penyusunnya, sama kayak tadi ya. Sebaiknya menurut saya ini digabung saja. Lalu di keluasannya juga kami hanya ada dua, yaitu hubungan struktur jaringan penyusun organ ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi sistem ekskresi. Untuk kedalaman yang lain juga sama. Lalu pada KD 3.10 yang terakhir, nah, mungkin maksud kalian itu dendrit akson badan sel ini memang merupakan bagian yang ada dalam struktur jaringan penyusun sistem saraf. Tapi di komponennya ada neuron di sini. Nah, menurut saya dendrit akson badan sel ini dimasukkan saja ke dalam neuron karena ketiga ini merupakan bagian dari neuron. Sedangkan sel saraf sensorik motorik konektor ini berdasarkan fungsinya kan, macam-macam neuron berdasarkan fungsi masing-masing. Dan ada perbedaan juga kami pada struktur jaringan penyusun sistem endokrin yang hormon itu tidak menyertakan yang eksokrin, hanya endokrin saja, berupa hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, timus, ovarium, dan testis. Kurang lebih seperti itu Pak dari kelompok 9B. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa hampir semua kelompok sudah memberikan tanggapan ya hasil analisisnya. Jadi semua tanggapan tadi itu lebih kepada perbedaan tiap-tiap kelompok dalam menentukan keluasan. Ada yang dipecah menjadi 3 redaksional yang ada pada KD itu. Kemudian ada yang dipecah menjadi 2, gitu, dijadikan 2 saja. Gitu. Kemudian di kedalaman pun ada yang spesifik membahas tentang bagaimana sih struktur jaringan pada setiap organnya, gitu. Kemudian ada kelompok lain yang membahas tentang organ-organnya saja, seperti itu.
kemudian di kedalaman juga ada berbeda-beda gitu. Nah, tadi sudah disampaikan dan kita sudah mencatat. Nah, kemudian untuk berikutnya kami dari dosen akan memberikan refleksi atau review dari hasil baik dari hasil telaah yang sudah dilakukan oleh kelompok 6B ataupun tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompok begitu. Nah, nanti silakan disimak, dicermati, dicatat bila ada yang belum sesuai dengan apa yang sudah kalian telaah, mohon nanti disesuaikan, dikoreksi ya, gitu, diperbaiki. Nah, untuk pertama refleksi akan disampaikan oleh Bapak Trijalmo. Kepada Pak Trijalmo disilahkan, dan presenter mohon diarahkan ke KD paling awal 3.8. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Median. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, saya mendahului dengan Bu Daniar ya. Dulu. Silakan Pak. Maaf ya, baik. Terima kasih. Pak. Ya, hari ini berbahagia ya, jadi banyak perbedaan yang terjadi di antara kelompok. Itu artinya semua punya pendapat, semua bisa berinterpretasi, dan kita nanti cari yang benar yang mana gitu. Memang benar 100% juga tidak ya. Tapi dari pandangan-pandangan tadi saya merasa bahwa mahasiswa sudah paham gitu ya, hanya mungkin tinggal menyatukan lah ya, saling melengkapi satu dengan yang lain tadi ya. Jadi ada pendapat yang bagus, tapi ketika di belakang pendapatnya kok kurang gitu. Jadi itu saling melengkapi lah. Terima kasih ya kepada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya, ada 6 orang yang ada Husnia, ada Nikola, ada Gustin, Ratna, Sulaiman, Elisa, dan sebagainya. Oke, kita lihat. Mungkin KD-nya dulu, coba KD kita baca. Karena kita harus baca KD itu hati-hati. Saya sering katakan bahwa salah membaca KD, maka salah membuat indikatornya, salah menentukan pembelajarannya, salah juga nanti dalam penilaiannya. Itu jadi otomatis salah semua gitu. Nah, itu harus hati-hati. Dan kedalaman kelas itu penting, karena setiap kurikulum dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan siswanya. Jangan sampai nanti anak SMA diajari materi SMP, atau sebaliknya anak SMP diajari materi SMA gitu. Jadi nggak nyampe. Kalau diajari SMA diajari anak SMP nanti tidak berkembang. Karena apa? Karena tingkat kesulitannya itu terlalu rendah gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Maka itu ke dalam keluasan sangat penting bagi kita untuk menentukan apakah pembelajaran kita nanti akan betul-betul bermakna pada siswa atau tidak gitu ya. Kita lihat, ini sudah dibandingkan ya, baik sekali ya, jadi ada SD-nya, SMP dan SMA disertakan juga. Ya, kalau kita baca di 38 menganalisis hubungan. Ya, jadi yang dianalisis apa? Hubungannya yang dianalisis. Hubungan apa antara struktur jaringan dengan apa? Dengan bioproses gitu. Itu analisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organnya dan bioproses pada organ tersebut. Bukan pada sistem, pada organ tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya hidung, ya bagaimana struktur jaringan hidung hubungannya dengan fungsi atau bioproses pada hidung. Jadi nggak usah disebut mekanisme lagi, karena bioproses itu mekanisme sebenarnya. Ya, jadi itu satu kalimat yang dibaca, jadi satu rangkaian kata dibaca menjadi satu makna gitu. Jangan dipisah-pisah gitu. Kalau dipisah-pisah nanti keliru. Ya, jadi setelah selesai ini siswa akan bisa menganalisis analisis hubungan apa antara struktur jaringan dengan bioproses pada organ tersebut. Gitu. Terus apa lagi? Ini pertama kan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hubungan antara struktur jaringan dengan gangguan fungsi. Jadi bukan hanya gangguan fungsi, bukan. Tapi gangguan fungsi yang ada hubungannya antara struktur jaringan dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya flu atau influenza, itu bukan influenzanya, bukan. Tapi bagian jaringan yang mana yang diganggu oleh influenza sehingga fungsinya atau biofungsinya menjadi berkurang gitu. Ya. Kalau hanya influenza saja itu mungkin SMP itu ya. Itu SMP, urusan SMP itu. Tapi urusan SMA bukan. Di mana struktur itu diganggu oleh gangguan itu sehingga fungsi atau biofungsinya menjadi berkurang atau mungkin tidak berfungsi. Seperti itu ya. Jadi ada dua memang kedalamannya, keluasannya ada dua ya, tadi seperti yang dinyatakan oleh Ratna Komalasari tadi ya, kalau nggak salah ya Ratna ya, seperti itu ada dua, yaitu hubungan antara struktur jaringan dengan biofungsi dan hubungan antara struktur jaringan dengan gangguannya seperti apa, gangguan pada biofungsinya itu gitu. Kemudian di SD-nya kita lihat di situ SD menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan, ini pada hewan dan manusia. Ya,
Jadi beda sekali ya organ pernafasan dan fungsinya. Itu ada organ dan fungsinya saja gitu. Nah, hewannya juga hewan terpilih. Nanti yang mewakili. Jadi ada hewan yang dengan kulit atau seluruh tubuhnya, misalnya ada yang dengan insang, ada yang dengan paru-paru, ada yang dengan paru-paru dengan kulit misalnya. Jadi tidak semua hewan juga itu yang mewakili saja. Dan manusia gitu. Nah, itu sederhana masih ya, sederhana. Kemudian di situ ada cara memelihara kesehatan gitu. Itu beda lagi kan. Jadi tidak ada penyakit sedikit pun di sini. Jadi siswa jangan dikenakan penyakit kalau sudah ngajar SD ya. Jangan kenakan penyakit di SD, jangan. Hanya bagaimana cara menjaga kesehatan. Karena SD kan membutuhkan karakter ya. Kalau karakter bagaimana membiasakan diri supaya sehat anak-anak. Ya mungkin kalau untuk sistem pernafasan ya misalnya ya mungkin menghindari asap rokok atau apapun lah, atau mungkin menggunakan masker jalan-jalan, itu kan kebiasaan seperti itu. Atau mungkin membersihkan hidung gitu ya. Atau menutup hidung ketika ada bau yang tidak enak, misalnya seperti itu. Itu cara memelihara atau membersihkan hidungnya misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian di KD 4-nya membuat model sederhana organ pernafasan. Ya. Jadi misalnya kalau yang sering terjadi, yang ada itu kan biasanya membuat dari stoples ya. Dari toples itu kemudian dikasih balon dan sebagainya, itu seperti itu biasanya gitu. Itu SD seperti itu. Tapi kebanyakan dilakukan di SMP. Ini saya lihat guru-guru juga lakukan SMP menggunakan itu lagi gitu. Jadi apa bedanya dengan SD? Nggak berkembang jadinya. Karena itu hanya bisa menjelaskan fungsi saja, organ dan fungsi saja. Ya, tidak ada mekanismenya di situ. Atau kemudian mekanisme kecil. Kemudian di SMP menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan. Nah, menganalisis sistem pernafasan ini yang dianalisis adalah organ dengan fungsi, ya, di mana bentuknya seperti apa, letaknya dan sebagainya. Ya, kemudian baru ini tidak ada jaringannya di sini, tidak membahas jaringan penyusunnya. Jadi organ fungsi tetapi nanti akan dibahas detail, misalnya letaknya di mana, ukurannya bagaimana dan sebagainya lah. Itu. Kemudian di sini mekanisme pernafasan ada di sini. Ya, jadi pernafasan dada dan pernafasan perut ada di sini. Inspirasi, ekspirasi ada di sini gitu. Jangan ada di SMA. Tadi ada di SMA ya kelompok ini. Saya tadi ada perasaan dada punya SMA, punya SMP itu. Termasuk juga di sini faktor yang berpengaruh terhadap pernafasan. Jadi usia misalnya, aktivitas misalnya, kemudian macam-macam lah. Ya, itu masuk ke sini, masuk ke SMP. Kalau masuk SMA itu keliru. Ya. Itu di SMP seperti itu. Kemudian di SMP menyajikan karya tentang menjaga kesehatan sistem pernafasan. Nah, di sini adalah upaya menjaga kesehatan. Kalau tadi cara, sekarang sekarang di sini adalah upayanya seperti apa. Jadi itu dibedakan, ya dibedakan. Kalaupun nanti sama, tapi bagaimana kita melihat sudut pandangnya itu berbeda. Ya, sudut pandangnya berbeda dengan dari cara melihara dan bagaimana upaya. Ya. Kemudian di SMA-nya di keluasan kedalaman saja ya bawahnya. Nah ini tadi saya setuju dengan yang punya Ratna Komalasari tadi bahwa keluasannya adalah hubungan antara struktur jaringan penyusun dengan bioproses. Baru kedalamannya nanti struktur organ hidung, faring dan sebagainya gitu ke bawahnya. Seperti itu. Dan itu hanya itu, tidak ada mekanisme karena mekanisme sudah masuk ke dalam bioproses tadi. Ya, jadi tidak ada mekanisme lagi. Bioprosesnya sudah sebenarnya itu mekanisme gitu. Nah, kemudian di kedalaman yang kedua adalah mengenai hubungan antara struktur jaringan dengan gangguan gitu. Gangguan pada setiap organnya itu. Nanti dipisah. Jadi misalnya asma itu di mana organ mana? Apakah di hidung atau di tenggorokan atau di paru-paru? Jadi harus jelas gitu. Nah, ketika asma itu yang diserang apanya? Dari struktur jaringan itu apanya? Apakah epitelnya, apakah jaringan ikatnya, atau mungkin tulangnya, tulang rawannya misalnya, atau mungkin otot polosnya misalnya. Itu dijelaskan di situ gitu. Jadi bagian apa dari asma? Jadi bukan sekedar asma saja gitu, penyebabnya bukan, tapi jaringan mana gitu. Sehingga terus gangguannya bagaimana akibat dari jaringan terganggu itu akibatnya apa? Oh, misalnya kalau asma ini kan kontraksi otot polos pada trakea gitu ya, sehingga menjadi sempit dan akibatnya pernafasan menjadi sesak gitu.
Jadi itu adanya antigen, ada apa namanya alergi misalnya, kemudian ada muncul apa namanya histamin merangsang kontraksi otot polos, akibatnya diameter apa namanya trachea menjadi kecil, akibatnya pernafasan menjadi sesak gitu. Kemudian nanti akan bunyi itu karena tersentuh pita suaranya dan sebagainya. Itu di SMA. Jadi sudah sangat detail di SMA. Karena memang tingkat berpikirnya sudah seperti itu, sudah rumit gitu. Kalau di SMP kan hanya asma saja, udah selesai. Penyebabnya apa? Mungkin ada berdebu misalnya atau udara dingin, udah itu cukup itu. Tapi di sini nggak bisa, harus struktur jaringan mana yang tersebut. Sama juga misalnya bronkitis, itu organnya apa? Pasti bronkus. Kemudian jaringan yang mana? Terus bagaimana pengaruh pada bioprosesnya? Gitu ya, sampai di situ gitu SMA itu. Baik, kemudian yang berikutnya yang 4 ya, 4.8. Ya, ini tadi saya setuju dengan Sulaiman nih. Sulaiman tadi sudah ini tidak usah pakai kedalaman keluasan, itulah kedalaman keluasan itu gitu. Jadi tidak usah mengumpulkan, itu kan langkah ya, langkah bagaimana kita membuat atau menyajikan hasil itu langkahnya pasti mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi itu tidak hanya mengumpulkan, dia menganalisis informasi. Karena yang namanya KD 4.8 itu adalah KD yang tertinggi tingkatannya. Jadi dia adalah apa namanya C6, jadi meng-create gitu ya, menciptakan atau mensintesis kalau zaman dulu ya. Maka itu dia akan mengumpulkan, menganalisis informasi ya, dianalisis informasi, kemudian dievaluasi informasi itu juga, kemudian baru setelah itu di-create, dibentuk menjadi suatu sajian ya, sajian. Nah, sajian itu tentu dia hasil dari tadi hari mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi. Jadi C4, C5, C6 itu di situ letaknya. Nah, seorang siswa tidak bisa membuat 48 dengan baik atau hasil dengan baik kalau 38-nya nggak bagus. Maka itu di dalam mengajar kita tidak boleh menjadikan satu antara 38 dengan 48. Harus 38 matang dulu, baru bisa dia membuat 48 dengan baik. Kalau 38 tidak baik, 48-nya nggak bagus juga, karena nggak detail jadinya. Jadi analisis struktur jaringannya dia gagal jadinya. Akibatnya dia tidak bisa menyajikan hasil dengan baik. Seperti pencemaran sekarang. Pencemaran dari mana? Misalkan udara lah, dari debu lah misalnya. Kemudian kalau debu, bagaimana gangguannya? Di hidung mungkin ya, di trachea mungkin ya, tapi di jaringan mana gitu dari setiap organ itu gitu. Karena kan menyajikan hasil. Kalau dia nggak teliti di 338, maka dia di 48 gagal sekali lagi. Ya, jadi analisisnya nggak akan berhasil. Sehingga dia nggak detail. Akibatnya ketika meng-create atau menyajikan hasil itu tidak komprehensif gitu. Ya, jadi 48 itu puncaknya. Dan ini menggunakan project base ya, mungkin atau menggunakan dulu istilahnya penugasan lah. Ya, jangan dibuat di sekolah, dibuat sekolah kurang cukup waktunya untuk mencari literatur pun nggak cukup gitu. Jadi rumah, dan itu kan nanti kita umumkan bahwa di sini nanti bagaimana berpikir kritisnya, kritikalnya bagaimana, kemudian kreatifnya bagaimana dalam menyajikan laporan, dan nanti secara kolaboratif gitu. Nanti ketika menyajikan kan komunikasi, bagaimana komunikasi. Jadi 4C semuanya ada di sini gitu. Puncaknya ada di 4.8. Kalau dalam tingkatan pengetahuan itu sudah metakognisi di situ, sudah tingkatannya sudah paling tinggi gitu ya. Nah, ini harus sadari oleh kita semua gitu, supaya kita dalam belajarkan nanti memang betul-betul sesuai dengan kedalaman keluasannya. Ya, luar biasa kurikulum yang sekarang ini memang dibuat seperti itu. Oke, berikutnya ke peta konsepnya. Oh ya, ini tadi menggunakan project base ya. Kalau yang ini lupa ya, kelompok ini tidak mengatakan ini model pembelajaran apa yang dipakai. Ya, harusnya di KD 3.8 itu apa? 3.8 itu adalah dia menganalisis apa yang dianalisis adalah konsep-konsep untuk apa, lebih memahami, mungkin untuk mendalami atau mungkin untuk mengembangkan konsep. Jadi masih menggunakan kalau tidak inquiry mungkin dengan discovery gitu. Karena itu sifatnya sehubungan dengan konsep ya, mungkin pemahaman, mungkin pengembangan atau mungkin pendalaman. Jadi cocoknya itu. Jadi jangan menggunakan problem base ya. Problem base kan biasanya tentang solusi dan sebagainya seperti itu.
Oke, ini tadi saran dari siapa namanya, Ratna Komalasari, peta konsep gitu ya. Kalau bisa nggak usah pakai KD-nya, pakai judulnya saja, ya misalnya sistem respirasi, ya nggak apa-apa sistem respirasi, ya. Memang begitu, biasanya peta konsep itu tidak menggunakan KD. Ya. KD tetap di atas ditulis, tapi peta konsepnya, di peta konsep nggak usah tulis 3.8 dan sebagainya. Ya. Nah, akibatnya di sini juga jadi berubah kan jadinya. Ya, berubah kalau maka itu kedalaman keluasan sudah benar baru ke peta konsep. Kalau kedalaman keluasan keliru ya peta konsepnya juga jadi keliru akibatnya. Ya, seperti itu. Karena nanti ada apa namanya? Ada konsep, ada subkonsep dan hierarkinya juga akan berbeda jadinya kalau sudah seperti itu gitu, ya. Tapi kalau mau seperti ini ya nggak apa-apa, tapi ini harus dihubungkan dengan organ dengan struktur yang terpisah. Nanti strukturnya juga nanti mana ada tanda panah ke organnya juga gitu. Ya, kalau organnya. Kemudian ini bioproses dipisahkan jadinya kan. Padahal harusnya jadi satu. Ya, memang kalau seperti ini jadinya seperti di SMP akhirnya. Di mana organ dengan strukturnya dipisahkan, dengan fungsinya juga dipisahkan jadinya. Ya, seperti itu. Ya, baik, berikutnya di KD 3.9. Saya kira sama saja 3.9 juga seperti itu ya. Ada 2 dan seterusnya. Hanya ini mungkin kita lihat ekskresi sekarang di ekskresi. Nah, situ. Ya ini sama dengan tadi ya. Kemudian saya ingin bawahnya. Oh maaf tadi ke atas dulu, ke atas. Ada yang terlupa di atas. 3.8. 3.8. Terus naik lagi. Ya udah sini. Nah ini yang keluasan naiki. Yang tengah. Bukan. Turun. Nah situ. Ya itu. Ini proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu nggak ada ya, tidak ada. Itu sudah masuk pada bioproses. Yaitu nanti di alveolus dengan apa namanya dengan kapiler itu ya, bioprosesnya di situ. Kemudian dada perut juga nggak ada, itu ada punya SMP itu, ya punya SMP. Kemudian faktor mempengaruhi frekuensi itu juga punya SMP. Volume juga punya SMP, volume, gitu. Jadi ini mendalami mengenai struktur jaringan dengan bioprosesnya sebenarnya. Lalu bagaimana kalau kita mengajar? Nah kalau mengajar awalnya silahkan. Ya, anak coba tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Gimana rasanya ketika menarik? Bagaimana mengeluarkan dasar? Itu awalnya boleh. Organ apa yang terlibat? Silahkan gitu ya. Nanti dia sebutkan ada paru-paru dan sebagainya silahkan. Apa fungsi dari hidung? Silahkan gitu seperti itu. Nah, yuk kita sekarang amati bagaimana hidung itu berfungsi. Jaringan mana dari hidung itu yang berfungsi untuk itu misalnya. Nah, baru itu kan masuk kegiatan ininya. Gitu. Jadi jangan mengulang organ dan fungsi, itu cukup di 10 atau 5 menit pertama ketika membuka. Ya, itu semua sudah di SMP. Ya, nanti ketika membuat ulangan harian juga begitu gitu. Ya, membuat ulangan harian juga begitu. Jadi harus mengaitkan antara struktur dengan fungsi. Ya, jadi untuk yang tengah itu pernafasan perut dan sebagainya itu sebenarnya punya SMP. Baik. Kita lanjutkan ke 39. Ya, 39. Ya, ini sama ya. Kemudian di sini di SD memang nggak ada ekspresi nggak ada. Tadi saya cek juga nggak ada. Kemudian di SMP sama di SMP juga hanya organ dengan fungsi dan mekanisme. Jadi bagaimana membuat urin itu di SMP. Jadi ada filtrasi, ada absorpsi, ada dokumentasi itu SMP. Tetapi nanti bagaimana mekanisme bioproses di bioprosesnya di nefron, bioprosesnya di glomerulus kapsul Bowman, di tubulus itu di SMA karena itu sudah struktur jaringannya gitu. Ya, turunkan. Ya. Nah ya baik nih. Ini sudah sama dengan tadi ya. Jadi hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dengan bioprosesnya. Nanti di kedalamannya ada nanti struktur penyusun organ kulit misalnya dan seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian di bioprosesnya sama dengan tadi tidak. Bioproses itu sudah masuk pada bagian pertama. Karena itu sekaligus hubungan dengan struktur jaringan. Ya.
Nah, ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena kulit itu tidak hanya berfungsi untuk ekskresi, ya. Dan sebenarnya kalau menurut saya nanti bisa berbeda. Kulit itu sebenarnya bukan organ ekskresi, ya. Tujuan utama kulit mengeluarkan keringat bukan karena ekskresi, tapi karena untuk termoregulasi, ya. Hanya kebetulan ada sampah yang terbuang lewat situ, hanya kebetulan saja gitu. Jadi ini tip. Ya, kalau organ ekskresi beneran memang dia aktif mengeluarkan terus gitu, seperti urin misalnya, itu terus-terusan. Tapi kulit kan enggak, hanya ketika kalau suhu tinggi saja gitu. Nah, kemudian tidak semua bagian kulit juga gitu. Tidak semua bagian kulit berfungsi untuk mengeluarkan ekskresi itu, bukan. Hati-hati juga ya. Karena fungsi kulit bukan hanya untuk itu. Hati juga begitu. Ya, tidak semua hati itu berfungsi untuk itu gitu. Nah, itu harus hati-hati. Atau hati bukan fungsinya hanya untuk itu, banyak sekali fungsi hati itu. Ya, itu harus hati-hati. Maka itu ketika kita cek bawahnya di gangguan albuminuria itu yang mana dari strukturnya itu. Ya. Jadi contoh misalnya ginjal itu kan unit fungsional ada nefron, ya, unit fungsional nefron. Nefron itu nanti dari ada glomerulus, kapsul Bowman, tubulus, lengkung Hendel, tubulus distal, dan tubulus pengumpul sampai ke bawah ke sana gitu. Nah, kita tidak menjelaskan lagi mengenai prosesnya, tetapi kita menjelaskan bagaimana proses itu terjadi, bioproses seperti apa. Contoh misalnya di struktur glomerulus dan kapsul Bowman seperti apa sih kok dia menjadi alat untuk filtrasi gitu. Dilihat secara jaringannya gitu. Misalnya untuk glomerulus itu satu lapis endotel gitu ya. Kemudian kapsul Bowman seperti apa? Oh, ternyata itu sel-selnya banyak porinya dan ada podositnya misalnya. Ya wajarlah dia sebagai alat ekskresi dan semua plasma bisa masuk kecuali protein dan darah gitu. Kenapa? Ya karena memang ukurannya ternyata bioporinya itu lebih kecil dibandingkan dengan protein dan darah. Jadi hanya plasma saja. Maka itu namanya urin primer adalah sama dengan plasma darah dikurangi protein gitu, seperti itu. Terus bagaimana filtrasi reabsorpsi pada tubulus proksimal? Mengapa dia seperti itu? Cek struktur jaringannya seperti apa. Oh, pantesan. Oh, dia bentuknya misalnya epitelnya kubus misalnya. Terus ternyata ada silianya misalnya, ada lekukan-lekukannya. Kemudian ternyata di selnya itu banyak sekali mitokondria. Untuk apa mitokondria? Nah, itu kan transport aktif dan sebagainya masuk ke situlah. Itu bioproses itu. Jadi bagaimana dia menjadi alat untuk mereabsorpsi. Sehingga kita wajarlah, pantesan terjadinya di situ bukan di lengkung Hendel misalnya. Kenapa? Karena lengkung Hendel epitelnya berbeda dengan ini. Atau bukan di tubulus yang distal. Kenapa? Karena distal ternyata struktur epitelnya juga beda gitu. Baik lekukannya maupun jumlah kondria ternyata berbeda. Nah, itu anak SMA harus menganalisis itu gitu. Jadi kalau kita mengajar sediakan struktur jaringan di situ gitu. Kalau fungsi udah tahu, maka bagaimana fungsi itu terjadi dengan struktur seperti itu. Ini kan luar biasa sebenarnya mengajar di SMA itu dan menyenangkan gitu. Anak akan asik ya. Kenapa? Karena dia bermain dengan gambar dan bermain dengan analisis itu senang sekali gitu. Dia bisa bandingkan antara struktur tubulus, proksimal, lengkung Hendel dengan distal. Itu kita cukup menanyakan saja mengapa proksimal menjadi reabsorpsi sedangkan tubulus distal itu kurang atau sedangkan lengkung Hendel tidak seperti itu. Misalnya atau mengapa misalnya Na dengan ion-ion Na itu banyak diserap di lengkung Hendel misalnya bukan di tempat yang lain. Itu kan bisa dijelaskan dengan baik oleh kita gitu. Oleh siswa menemukan oleh siswa. Jadi mulai discovery Anda bisa menemukan itu gitu. Atau melalui query Anda bisa menemukan sendiri gitu. Dengan disajikan berupa fakta-fakta untuk dianalisis. Ya, seperti itu. Sampai nanti akhirnya ke proses pengeluaran. Karena itu nanti kan dibahas sampai uretranya juga seperti apa, tidak hanya ginjal saja tapi kok sampai ke pembuangannya seperti apa strukturnya. Begitu. Nah, kemudian di gangguan. Nah, gangguan albuminuria itu juga lihat nanti dia di mana. Apakah di filtrasinya? Kalau di filtrasi di mana? Apakah di glomerulus atau di kapsul Bowman-nya misalnya? Atau di mana gitu. Kemudian mengapa bisa seperti itu? Ya.
Jadi bukan albuminuria akibatnya apa, bukan itu, tapi bagaimana albuminuria itu bisa terjadi. Batu ginjal. Nah, kalau batu ginjal apakah ini suatu gangguan filtrasi atau apa gitu. Jangan salahnya orang lain diberikan pada ginjal. Padahal mungkin ginjal nggak bersalah gitu. Salahnya di mana kalau bisa terbentuk batu gitu. Jangan sampai ini salahnya orang lain ginjal yang menerima. Contoh lah misalnya. Kita ambil contoh bawahnya, terus bawahnya turunkan, habis ya, naik. Bukan di gangguan. Nah, diabetes mellitus itu Ratno Komalasari apa diabetes mellitus itu? Penyakit apa? Itu kencing manis, Pak. Kencing manis. Kenapa kencing manis itu tandanya apa? Dari mana dia tahu kencing manis? Ini urinnya mengandung gula gitu, Pak. Mengandung gula. Biasanya orang yang kena diabetes itu ditandai saat kencing itu ada semut gitu, Pak. Ada semut kencingnya. Dalam kencingnya apa? Bekasnya urinnya, Pak. Ya, urinnya banyak mengandung gula. Diabetes itu disebabkan karena apa? Sulaiman. Bangun Sulaiman. Mana Sulaiman? Sulaiman. Ya, Sulaiman, diabetes mellitus itu penyebabnya apa? Penyebabnya kalau nggak salah Pak karena tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin. Yang produksi siapa? Yang produksi insulin siapa? Produksi insulin itu siapa? Ada yang tahu siapa yang produksi insulin? Pankreas, Pak. Pankreas. Jadi hiposekresi ya. Jadi kalau diabetes berarti yang salah siapa? Yang salah ginjal apa pankreas? Pankreasnya, Pak, sistem pankreasnya. Nah, itu yang saya maksudkan, jangan sampai salah orang lain ditimpakan pada ginjal gitu loh. Ginjal itu punya kemampuan untuk merabsorpsi gula itu kadar tertentu. Kalau lebih dia buang gitu. Karena kemampuan, contohnya ada ginjal 20, mampunya diserap 10 setiap hari. Tapi ada 20, yang 10 dibuang sama dia. Itulah namanya diabetes. Jadi bukan salah ginjal itu. Adalah hiposekresi mungkin ya. Hiposekresi dari pankreas jadinya. Nah, itu yang saya maksudkan, jangan kesalahan orang lain ditimpakan kepada ginjal. Kasihan ginjal. Gitu ya. Beser gitu. Dan kan kemampuan ginjal untuk menyerap kembali air itu kan juga ada batasnya, tidak tak terbatas gitu. Kalau terlalu banyak ya dia buang gitu loh. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi ini kesalahan siapa sebenarnya? Kalau tanya Pak di buku kan begitu, ya kita kan berpikir ya. Ya, kita nggak tahu yang nulis buku apakah paham atau tidak gitu. Memang itu sepertinya di ginjal. Memang dia membuangnya kan di ginjal. Hanya ginjal kan bukan penyebabnya sebenarnya. Karena ginjal sebenarnya secara fisiologi dia normal. Tetap setiap hari kalau ada berapapun maksimal 10 membuangnya misalnya gitu. 10 misalnya. Tapi ini ada 12 ya dibuang 2. Ada 15 ya dibuang 5. Gitu. Seperti itu. Ya, nanti yang menyebabkan tinggi rendahnya kadar gula dalam darah itu adalah insulin itu. Karena insulin nanti akan merangsang untuk pengubahan dari glukosa menjadi glikogen. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Jadi coba diteliti lagi nanti kalau lihat gangguan. Dan gangguan di sini contoh misalnya untuk nefritis. Nefritis itu gangguannya di mana? Di nefron. Nefron kan banyak dari mulai glomerulus kapsulan pulmonan sampai ke tubulus pengumpul gitu. Apa di semua bagian itu? Ya. Kemudian dampaknya apa? Oh, dampaknya nanti albuminuria misalnya begitu kan, nefritis karena radang menjadi permeabilitasnya menjadi meningkat misalnya sehingga ukuran-ukuran besar pun bisa terbuang gitu. Seperti itu ya. Jadi itu nanti dibahas ketika membelajarkan materi ini. Baik, kemudian yang berikutnya. Nah, ini juga sama ya, yang seperti ini. Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup. Jadi nanti dia akan mengumpulkan informasi, itu tahapannya lah. Jadi kedalamannya cukup, kedalaman dengan keluasan sama gitu.
karena dia akan menyajikan hasil. Nah, menyajikan hasil bisa dua ya, bisa secara tertulis dengan lisan. Ya, tertulisnya ada, lisannya juga ada. Atau misalnya kalau tidak cukup dengan lisannya, tertulis dengan membuat poster. Jadi dia membuat pameran semacam gallery walk gitu ya, dipamerkan di kelas. Kemudian nanti siswa lain berjalanlah melihat bagaimana karya dari teman-temannya, dan nanti yang kelompok itu akan mempresentasikan gitu kalau ada pertanyaan gitu. Bisa seperti itu juga. Ya, jadi dalam bentuk poster ya, bentuk poster juga boleh, silahkan. Atau mungkin di-upload di media sosial gitu ya. Boleh juga begitu, supaya dapat komentar juga dari yang itu lebih bagus lagi gitu. Jadi tidak hanya dilaporkan pada guru, tapi juga di media sosial. Ya, dan penyajiannya juga boleh menggunakan YouTube misalnya, di-upload di YouTube mengenai hasil analisisnya juga boleh, silakan. Ya, tergantung gurunya. Kalau gurunya mau kreatif ya, atau mungkin melatih siswanya untuk aku publik lah misalnya dalam tanda kutip ya, oke, masukkan aja di situ gitu. Dan sekaligus itu promosi sekolah namanya ya. Oh, sekolah ini ternyata begini, wah, luar biasa kan. Ya, sekarang era teknologi tidak hanya di kelas saja, bisa juga di-share ke tempat umum gitu, sehingga bisa mendapat kritikan dari yang lain. Gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Nah, itu peta konsepnya juga nanti disesuaikan ya. Sesuaikan terus ke bawah, terus. Nah, ini paling banyak ya, ini karena saraf ya, saraf koordinasi itu kan ada saraf, ada hormon, dan saraf itu juga meliputi banyak termasuk indera dan sebagainya, itu luas sekali. Ini nggak tahu jam pertemuannya berapa banyak gitu. Nah, ini sama juga lah, karena menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ. Nah, sekarang organnya apa? Gitu. Masukkan aja organnya dengan mekanisme koordinasinya, ya, kaitannya dengan mekanisme koordinasinya. Kemudian koordinasi dan regulasi. Jadi koordinasi harus regulasi, karena koordinasi itu untuk menghubungkan satu dengan yang lain, regulasi adalah untuk mengatur. Regulasi itu pengaturannya seperti apa. Ya, itu yang contoh lah misalnya untuk koordinasi misalnya kan kita sudah kenal di biologi ada koordinasi jarak dekat dengan jarak jauh gitu ya. Kalau untuk ini kan biasanya jaraknya jarak jauh, saraf, hormon juga jarak jauh gitu ya. Nah, kemudian mekanisme koordinasinya bagaimana? Kan nanti ada kalau saraf dengan impuls gitu ya, kemudian kalau hormon dengan zat kimia gitu ya. Kemudian bagaimana regulasinya, pengaturannya seperti apa gitu. Nah, itu sudah ke regulasi, berarti nanti sudah ke mekanisme, jadi mekanisme regulasinya bagaimana sih gitu. Jadi dijadikan satu saja nanti kaitannya dengan koordinasi dan regulasi. Kalau dipisah nanti pengajarannya jadi susah. Kok misalnya sekarang kita jam ini mengajar koordinasi, besok regulasi nggak nyambung juga. Maka itu koordinasi dan regulasi jadikan satu. Ya, misalnya nanti dari saraf lah, misalnya dari saraf pusat nanti apa saja, kemudian saraf tepi apa saja misalnya, atau hormon apa saja seperti itu. Ya, dan tidak ada ini ya, tidak ada eksokrin ya, semuanya endokrin karena tadi kan ada eksokrin ya. Jadi seolah pembagian kelenjar jadinya. Padahal ini hanya untuk yang koordinasi. Koordinasi itu bukan yang eksokrin tapi yang endokrin. Gitu. Nah, endokrin dibagi-bagi lagi tadi per kelenjar itu juga boleh silahkan, tapi mungkin juga tidak sangat detail seperti itu. Biasanya dipilih gitu ya. Nah, itu yang harus dicari itu. Kira-kira apa saja kan? Kan nggak semuanya koordinasi untuk hormon itu semua dijelaskan gitu. Yang menonjol-nonjol saja gitu. Ya. Jadi nanti mekanisme mekanisme dari hormon dalam meregulasi. Nah, itu kan ada beberapa cara itu. Nah, itu yang dijelaskan itu. Ya. Mungkin dari mulai reseptornya, ada reseptor yang di membran, ada yang reseptor di sitoplasma misalnya. Itu hormon apa saja. Nah, kemudian itu sekaligus ke sekaligus ke regulasinya bagaimana gitu. Biasanya seperti itu. Ya, ada hormon yang larut dalam air misalnya, atau larut dalam lemak misalnya, ada hormon steroid dan ada non steroid misalnya, seperti itu. Ya, saya kira kalau saudara harus lihat di strukturnya nanti keluasan ke dalamnya juga harus lihat di analisis manusia. Seperti itu. Kemudian ini kan semuanya dijejer ya endokrinnya ya, ada hipofisis dan sampai itu detail sekali. Biasanya tidak seperti itu. Di SMA biasanya kita ngambil yang tertentu saja lah.
pineal jarang sekali. Kemudian kelenjar apalagi paratiroid pun tidak begitu ya. Jadi yang penting-penting biasanya hipofisis, kemudian tiroid, adrenal, kemudian pankreas, itu biasanya itu yang sering muncul gitu. Tidak semuanya gitu. Terus berikutnya bawahnya indra, ya indra benar tadi, struktur dengan fungsi tadi ya, silahkan. Nanti indranya di masing-masing ada kalau ini. Jadi telinga, mata, hidung dan seterusnya. Oke. Tapi nanti beda ya antara hidung dengan pernafasan itu berbeda. Ya. Karena ini indranya, ya indranya. Sama juga dengan kulit nanti beda lagi bahasannya. Gitu. Terus, nah itu juga nanti dipisah-pisah ya. Gangguannya juga sepertinya dipisah benar ya. Jadi misalnya untuk gangguan, misalnya untuk hormon apa saja gitu, kemudian untuk saraf apa saja. Jadi pisah-pisah, jangan jadikan satu. Nanti siswa jadi bingung ini punya siapa sih gangguan. Gitu. Okay. Ya, cuma juga itu juga untuk indera juga dipisah. Nanti gangguan pada mata, gangguan pada hidung, misalnya gangguan pada kulit itu juga dipisah-pisah. Jangan jadikan satu. Oke, saya kira itu Pak Median yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Trijalmo. Pak Trijalmo sudah memberikan review gitu ya, KD keluasan kedalaman masing-masing KD tadi. Nah, untuk tiap kelompok juga sudah mencatat apa yang sudah disampaikan Pak Tri untuk disesuaikan dengan sebagai bahan koreksi ya, jadi hasil analisis sudah diberikan. Nah, baik untuk berikutnya, ini ada tambahan dari barangkali dari Pak Ade Suryanda dulu atau Bu Daniar dulu. Barangkali Pak Ade dulu ingin memberikan review atau refleksi dari diskusi presentasi yang sudah berlangsung pada sore hari ini. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Median. Ya, saya pikir saya salut pertama kepada mahasiswa yang presentasi ini bisa melakukan analisis komprehensif terhadap 3 KD ya. 3 KD dan membandingkan SD, SMP, SMA gitu. Itu juga suatu pekerjaan yang sulit saya pikir ya. Kemudian menganalisis kedalaman dan keluasan dari KD tersebut gitu. Dan tadi Pak Tri sudah sangat komprehensif menjelaskan. Saya tidak akan membahas lebih detail. Saya pikir Pak Tri sudah sangat detail gitu. Hanya saya ingin mengingatkan diri kita sebagai yang pernah membahas tentang SMA ini. Gitu. Pengalaman saya dengan guru-guru dan mahasiswa saya ketika kita coba membahas ini mungkin buat catatan buat teman-teman mahasiswa, kita terjebak dari referensi kita gitu. Jadi ketika kita baca KD ini, yang ada di benak kita bukan memahami struktur KD-nya, kalimat KD-nya, makna tersirat dan tersurat dari KD-nya, tetapi kita langsung kebayang materi ketika saya di SMA dulu apa. Ketika saya ngajar, bukunya apa? Buku SMA-nya apa? Makanya saya selalu wanti-wanti ke mahasiswa saya, ketika kita, atau ke guru-guru, ketika kita bedah KD ini, tolong deh, buku siswa, buku guru yang ada di meja Bapak Ibu dibuang. Karena itu akan merancukan berpikir kita. Gitu. Saya membaca yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa ini, ya itu yang saya temukan gitu. Sehingga apa yang dijelaskan Pak Tri itu tidak kepikir oleh mahasiswa karena kita kejebak dengan pakem itu gitu. Nah ini mungkin teman-teman juga harus membuang. Saya berasumsi nih ya, teman-teman masih kejebak dengan hal tersebut. Mohon maaf kalau asumsi saya salah. Gitu. Kemudian mari kita merujuk pada rujukan yang benar. Gitu. Ketika kita baca ini, sebenarnya rujukannya apa ini? Oh, ternyata ini bicara tentang sistem tubuh. Buku siapa yang saya pakai? Nah, Campbell dan Antisman yang mana gitu.
Jadi jangan lagi buku SMA gitu. Nah ini, sehingga ketika kita membahas tentang menghubungkan antara struktur jaringan penyusun organ dengan sistemnya gitu, dengan apa, dengan bioprosesnya, kita paham gitu. Nah, ini kita kejebak lagi tadi. Itu mungkin yang pertama yang saya cermati, dan ini sudah dibahas tuntas oleh Pak Tri. Kemudian saya melihat bahwa komparasi SD, SMP, dan SMA ini kita harus pahami sebagai suatu mana yang harus kita jelaskan dan yang harus menjadi pengetahuan awal siswa kita. Saya sepakat dengan paparan Pak Tri tadi bahwa ketika kita mengkomparasi dengan SD, SMP, kita jadi bisa paham bahwa ini sudah di level SMP. Tapi jujur, ketika kita baca buku paket SMA, maka kita kejebak lagi. Karena sangat sedikit buku paket SMA yang memiliki pemikiran seperti yang dijelaskan oleh Pak Triatmo tadi. Nah ini makanya saya mungkin itu saja peringatan pada diri saya juga teman-teman mahasiswa gitu, ketika kita menganalisis KD ini, jangan terjebak dari buku paket SMA, karena itu akan membuat kita miskonsep terhadap pemahaman terhadap KIKD ini. Mungkin itu saja sebagai tambahan dari Pak Tri tadi, Pak Median. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade. Ya, sama Pak Ade, persepsi kita juga sudah dari awal juga sudah menekankan dari telaah KD SMP itu kan ada analisis buku, itu kita sudah tegas ke mahasiswa harus clear gitu ya, tidak boleh melihat buku gitu. Kalau seandainya menganalisis keluasan kedalaman itu melihat buku, maka akan jadi rancu gitu loh ketika nanti kita menganalisis buku gitu. Karena karena keluasan kedalaman yang kita buat hari ini itu ngelihat buku seperti itu. Maka di dalam telaah KD ini mahasiswa ditekankan untuk tidak terpengaruh oleh buku yang ada di SMA kalau dia analisis KD SMA ini begitu. Jadi persepsi kita sama Pak Ade gitu. Dengan mahasiswa juga kita tanamkan seperti itu. Baik, untuk berikutnya dari Ibu Daniar, ada tambahan Ibu Daniar? Iya Pak Median, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tri, Pak Ade, Pak Median, dan mahasiswa semuanya. Ya jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan semua Pak oleh Pak Tri tadi sudah secara lengkap, komprehensif, dan tadi mengenai referensi juga sudah disampaikan oleh Pak Ade. Mungkin berbagi pengalaman saja ya Pak, sepanjang saya mengajar pernah sebagai guru SMP, pernah sebagai guru SMA, dan juga sekarang terlibat di perguruan tinggi. Memang benar seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ade, saat kita mengajar di SMP dan SMA itu memang akhirnya kita cenderung ya Pak, untuk terpengaruh oleh buku referensi dan lupa dengan teritori yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi. Seperti yang saya pernah sering temukan di mata kuliah PKM, karena saya juga mengajar di PKM untuk persiapan mengajar di sekolah. Mahasiswa-mahasiswa itu pada saat membuat EPP ataupun misalnya menyajikan pembelajaran micro-teaching gitu, materi ini juga terkadang terlupa lagi gitu Pak. Jadi memang PR kita bersama juga untuk terus mengingatkan bahwa kedalaman KD di SMA itu seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Pak Tri, bukan hanya sekadar mengulang apa yang sudah ada di SMP, tapi lebih ke arah mengaitkan antara struktur jaringan penyusun dengan proses bioproses yang terjadi di dalam masing-masing organ tersebut, dan juga kaitannya nanti dengan gangguan. Nah itu kalau dari pengalaman saya melihat performa micro-teaching dari mahasiswa di UNJ sendiri pun, mereka masih sama Pak, terkadang kita perlu mainkan lagi dan seterusnya, karena yang dijelaskan memang masih tadi yang seperti dikatakan Pak Ade, terjebak dengan referensi dari buku yang sudah ada,
Dan akhirnya yang diberikan kepada siswa jadinya kalau bisa dibilang di bawah dari standar yang sudah ditentukan gitu. Mungkin itu saja Pak tambahan dari saya karena sudah lengkap disampaikan oleh Bapak, Pak Ade dan Pak Tri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Daniar atas responnya. Ya, dari para mahasiswa sekalian, refleksi tadi sudah disampaikan, Pak Tri sudah runut dari tiap KD, tiap poin per poin, keluasan kedalaman masing-masing KD gitu ya, termasuk langsung membahas tentang konten materi, udah masuk juga ke konten materinya seperti apa begitu. Ya, Patri sudah ngasih contoh tadi begitu. Ternyata di gangguan saja gitu, kita bisa jadi latah gitu, latah ngambil apa sih yang gangguan di ginjal. Ternyata kalau dibahas apa namanya, Patri juga membahas tadi ya apa namanya, dengan membimbing mahasiswa tadi gitu, menemukan ternyata albuminaria misalnya tadi ya begitu, atau apa namanya, gangguan pada banyak hormon insulin tadi, diabetes mellitus itu ternyata bukan di ginjal, itu justru di pankreas gitu. Tapi mungkin barangkali sebagian besar gitu ya, itu masuk gitu sebagai gangguan di ginjal seperti itu. Nah, ini miskonsep juga yang harus di apa namanya, sadari oleh kita gitu. Khususnya nih bagi mahasiswa sekalian yang ke depan akan setidaknya praktek dalam waktu dekat itu praktek apa namanya, pengenalan lapangan persekolahan gitu, PLP lah gitu. PPL kalau di apa namanya yang lama ya, seperti itu. Jadi nggak boleh salah juga gitu. Dan juga tadi di kedalaman gitu ya, di kedalaman KD 4 gitu ya, itu Pak Tri juga menyinggung ini biar sama persepsinya gitu, ada yang masih dipecah gitu ya menjadi beberapa bagian gitu, ada yang langsung satu saja begitu. Nah, tadi Pak Tri sudah menegaskan kembali itu di KD 4-nya itu kan Pak Tri sudah menyampaikan biasanya banyaknya ke mencipta gitu, C6 biasanya KD 4 itu umumnya C6 seperti itu. Nah, cukup satu saja, tapi di apa namanya, perbedaannya adalah lebih tergambar gitu operasionalnya seperti apa kalau di KD apa namanya, kedalamannya ya gitu untuk KD 4-nya gitu. Kalau menyajikan karya itu bisa digambarkan karyanya seperti apa begitu. Nah, nanti tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok tadi itu munculnya kapan? Ketika kita merancang kegiatan pembelajarannya. Pasti nggak mungkin ujuk-ujuk langsung menganalisis apa namanya, menyajikan gitu. Nah, di pelaksanaan pembelajarannya pasti siswa akan apa namanya, diberikan instruksi untuk mengumpulkan informasi, menganalisis, baru menyajikan seperti itu. Gitu ya. Lalu munculnya di mana? Di kegiatan proses pembelajarannya nanti. Ketika kita merancang, maka disitulah apa dimunculkan tahapan sebelum mereka menyajikan karya tadi seperti itu. Ya, itu apa namanya, tambahan dari kami. Dipersilakan bagi mahasiswa sekalian, jika ada yang ingin bertanya terkait analisis 3 KD yang sudah kita bahas hari ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ayo silakan yang bertanya. Sudah cukup ya? Sambil menunggu barangkali Pak Tri ada yang mau ditambahkan, Pak Tri? Baik, untuk tugas berikutnya kan tadi Pak Medan mengatakan analisis buku ya. Jadi cari buku yang ada tulisannya kurikulum 2013. Ya. Kemudian kalau bisa buku cetakan baru, ya. Karena biasanya 2013 itu ada yang cetakan 2013 juga gitu. Artinya yang sesuai dengan yang mereka memproklamirkan diri gitu, sesuai dengan K13 gitu. Ya silakan mau beli buku secara berombongan, boleh saja beli buku satu nanti
di scan gitu ya, rombongan lebih murah jatuhnya, atau mungkin cari di e-book juga silahkan ya. Dianalisis, kemudian kita kan dalam keluasan sudah dibahas tadi ya, dan selama sekian pertemuan itu merupakan modal untuk yang berikutnya, karena Pak Median mengatakan tadi bahwa yang akan maju adalah yang belum tampil gitu, yang berikutnya gitu. Jadi yang merasa sudah membuat tapi ada keliru, tolong dibenerin dulu, baru digunakan untuk menganalisis. Jadi ketika besok presentasi, pertama dituntut munculkan analisis dulu, analisis KD-nya dulu, baru bukunya gitu. Atau bukunya apakah sesuai enggak. Penerbit yang misalnya misalnya penerbit dari Airlangga misalnya gitu ya, atau mungkin penerbit dari Tiga Serangkai dan sebagainya, itu kan mengklaimnya ya sebagai buku ajar gitu ya. Nah, maka kebanyakan guru akan mengikuti itu. Tadi Pak Ade mengatakan kebanyakan guru juga itu mengikuti itu gitu, buku-buku itu gitu ya, pengalamannya seperti itu, sehingga kalau itu yang terjadi kan kita bisa bayangkan bagaimana perkembangan kemampuan berpikir atau pengembangan kompetensi itu akan jadi kacau gitu ya. Karena banyak buku juga tebel gitu, lengkap gitu. Karena dari SD sampai SMA ada di situ semuanya, itu kan kacau. Padahal itu buku SMA. Masih disebutkan organ, fungsi dan sebagainya seperti itu, padahal harusnya strukturnya. Nah, itu yang seperti itu yang harus kita waspadai. Maka itu kita cek lah, sehingga nanti di akhir kuliah saudara akan bisa ambil kesimpulan ya, bagaimana buku-buku yang ada layak menjadi buku ajar atau menjadi sumber belajar saja gitu. Ya, oke, seperti itu. Silakan ada yang mau tanya untuk tugas yang akan datang. Ya, silakan Pak Med, untuk tugas yang akan datang dibahas, kan dari kelompok yang sudah tampil juga harus menganalisis buku juga. Silakan Pak Med. Baik, terima kasih Pak Tri. Baik, mahasiswa sekalian, untuk pekan depan kita seperti sudah disampaikan di awal, itu kita sudah masuk analisis buku, begitu. Jadi semua kelompok, gitu ya, semua kelompok itu menganalisis buku yang berkaitan dengan materi dari KD yang dianalisis, seperti itu. Jadi bukan yang belum presentasi aja ya, gitu. Semua menganalisis, gitu. Sehingga nanti di akhir kita kumpulkan jadi satu itu, gitu ya. Jadi dokumen kita lah, dokumen penting kita, bagaimana sih kita dapat informasi gitu ya, bagaimana sih buku yang berada di lapangan, apakah sudah sesuai atau belum, kemudian bagaimana tingkat kesesuaiannya. Jadi buku yang kriteria buku yang dipakai boleh buku cetak, boleh e-book gitu ya. Ya, buku cetak silakan, tapi di scan begitu. Kemudian di scan itu di bagian materi ya, materi yang dianalisis, bukan semua buku gitu. Misalnya dia sistem pernapasan misalnya, ya di satu bab itu, gitu, di pernapasan itu. Atau sistem ekspresi misalnya, ya ekspresi itu yang satu bab itu yang di scan. Kalau seandainya di buku cetak gitu. Kalau dia buku elektronik ya lebih mudah, artinya tinggal mengambil bagian mana saja yang mau dianalisis. Nah, kemudian jangan mengambil, hindarilah kalau bisa, usahakan jangan mengambil buku yang lama ya, K13 yang lama, karena K13 juga ada beberapa kali revisi gitu di tahun-tahun sebelumnya. Itu ternyata setelah dianalisis kita menemukan banyak kekurangan dari buku itu gitu. Ternyata dicermati itu buku dari buku K13 untuk kurikulum K13 yang belum direvisi seperti itu. Jadi wajar kalau seandainya ada yang belum sesuai, karena ada beberapa KD yang memang redaksionalnya berubah gitu, sehingga berpengaruh pada konten materi gitu, substansi dari materi yang diajarkan gitu ya. Kemudian nanti silakan dibuat sama seperti ini, tabulasi gitu ya.
dibuat tabulasi, kemudian dikomparasikan keluasan, kemudian ada berapa keluasan, misalnya dua keluasan pertama dibuat, kedalamannya seperti apa, kemudian di buku apakah sama keluasannya atau tidak. Kalau sama dimuat gitu ya. Kalau tidak ada, beri keterangan tidak ada gitu ya. Kemudian kedalamannya pun demikian gitu. Apakah dia terlalu dangkal? Bisa jadi itu terlalu dangkal begitu. Ternyata materi SMP gitu diulang lagi ke SMA. Misalnya struktur dan fungsi ya. Struktur jaringan penyusun organ misalnya. Ternyata bisa jadi di buku itu hanya organ-organnya saja yang disebutkan, tapi keterkaitan struktur jaringan penyusun organ dengan bioproses nggak dibahas, begitu. Bisa jadi seperti itu. Nah itu silakan dicermati, gitu ya. Nah kemudian di akhir nanti kalian kasih keterangan apakah dia sudah sesuai atau belum, atau berikan catatan seperti itu. Nah kemudian begitu seterusnya ya, keluasan berikutnya dan kedalaman berikutnya. Artinya penyajian tabelnya, tabulasinya mohon dicermati, jangan campur gitu ya. Keluasan kedalaman campur gitu semua gitu. Sehingga nggak jelas itu. Nggak bisa kita komparasikan yang satu menjelaskan apa yang di buku, yang di KD menjelaskan apa gitu. Sehingga nggak bahasanya nggak apple to apple gitu. Jadi nggak jelas, kita nggak bisa narik kesimpulan gitu apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Kedalaman yang di buku masuk ke keluasan yang pertama misalnya, jadi itu tolong diperhatikan gitu. Jadi dipisah, dibuat baris lah gitu pemisahnya agar jelas kita membaca. Selain menganalisis keluasan kedalaman, kalian juga membaca materinya, membaca konsep-konsepnya. Apakah di konsep yang ada di buku itu sudah sesuai dengan KD juga gitu ya, atau juga terdapat miskonsep gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan di buku itu ada miskonsep yang bisa kita temukan gitu ya. Misalnya di bioproses lah gitu, di bioproses misalnya di produk gitu, di bioproses itu barangkali ada yang keliru gitu, atau di gangguan misalnya tadi sudah disebutkan gitu, diabetes misalnya itu gangguan pada ginjal padahal bukan pada ginjal. Tentu untuk untuk justifikasi itu kalian perlu memahami konsep juga gitu, perlu mempelajari juga gitu sehingga kalian yakin menjudge bahwa konsep itu sudah tepat atau belum begitu ya. Sehingga nanti di akhir kalian berikan catatan bahwa di buku ini bagian bab berapa, materi apa, itu terdapat miskonsepsi apa saja. Nah, dokumen bukunya nanti ditampilkan. Misal keluasannya nggak sesuai, itu ditampilkan bagian mana yang belum sesuainya. Daftar isinya juga bisa dicek juga, ditampilkan gitu ya. Kemudian di babnya juga bisa ditampilkan. Gitu ya, jangan hanya tabel saja gitu, tidak sesuai, tapi bukunya mana kita nggak tahu begitu. Jadi bukunya dipastikan di screenshot, kemudian ditampilkan dan terbaca, gitu ya, dan terbaca. Jangan sampai ala kadarnya aja di crop, kemudian yang penting termuat sehingga nggak terbaca, gitu ya. Jadi nggak komunikatif jadinya kan, gitu. Jadi silakan ditampilkan dan pastikan itu terbaca ketika dipresentasikan. Ada tambahan, Pak Tri? Cukup? Untuk ya, cukup. Ya, kelompok yang belum maju siap-siap, kita nanti akan kita tunjuk, gitu. Kemudian catatan dari saya, karena keluasan kedalamannya itu tolong dipastikan sudah sesuai, sudah benar, sehingga itu bisa dijadikan dasar bagi kita. Kalau seandainya salah keluasan kedalamannya, apalagi terpengaruh oleh buku gitu ya, maka pasti akan sesuai kesimpulannya sesuai gitu. Tapi ternyata kalau kita cek nanti nggak sesuai ya jadi menarik juga nih bahan diskusi kita di grup ini gitu, di Zoom ini. Itu saja, terima kasih Bapak, Ibu dosen semuanya.
mahasiswa sekalian, tadi itu review dari kami, refleksi, kemudian silakan diperbaiki yang menganalisis KD tentang yang kita bahas pada sore hari ini, disesuaikan, kemudian itu disimpan menjadi dokumen, nanti juga akan kita nilai juga ya, jadi portofolionya seperti itu. Mungkin cukup demikian Pak Tri ya, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu dosen, mahasiswa sekalian, alhamdulillah perkuliahan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kemudian presentasi berjalan lancar, kemudian diskusi juga tiap kelompok ikut partisipasi dalam bertanya, gitu, mengkritisi, memberikan masukan, kemudian dari hasil analisis setelah yang sudah dilakukan, jadi ada beberapa poin yang belum sesuai, gitu ya. Kemudian dari kelompok yang satu sudah sesuai, kelompok yang lain belum sesuai, dan itu sudah diberikan penegasan oleh dosen terkait koreksinya, begitu. Kita ketemu pekan depan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ade, Bu Daniar. Terima kasih Pak Tri, Pak Media. Terima kasih banyak yang bergabung. Bisa belajar banyak saya dari Bapak semua, dari teman-teman mahasiswa juga. Ya. Terima kasih. Ya, saya izin Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Ya, izin nutup kelas ya. Ya.